Salah seorang istri Rasulullah Muhammad SAW, Hafsah radhiyallahu anha, pernah dicerikan Nabi karena Hafsah wataknya keras. Dicerikan oleh Rasulullah. Datang Jibril alaihissalam, ya Muhammad, rajih Hafsah fa innaha sauma wa qamah. Ya Muhammad, rujulah kepada Hafsah. Walaupun Hafsah wataknya keras, sukar marah, masih ada kelebihannya, rajin puasa Senin Kamis dan rajin sholat malam. Fa innaha zaujatuka fil jannah, dia juga istrimu dalam surga. Suruh rujuk. Yang menyuruh rujuk Jibril alaihissalam tentu Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Hadirin sedang jemaah zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik sekarang ini Allah juga memberi kita dua nikmat yang sangat berharga sekali, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua nikmat tersebut kita berhadir di masjid yang kita cintai dalam rangka memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dengan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang ikhlas beramal. Karena ikhlas merupakan ruhnya seluruh ibadah. Bukan saja makhluk hidup mempunyai ruh, ibadah juga mempunyai ruh. Dalam surah Al-Bayyinah sepotong ayat Allah SWT menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah SWT tidak memerintahkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah apapun melainkan orang yang ikhlas untuk menjalankan agama Allah. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tidak diperintahkan kita berpuasa, memberi zakat, haji, umroh, melainkan orang yang ikhlas saja. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, beramal bukan karena orang lain, melainkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan bukan mengharapkan surga, tapi semata-mata ibtigha'a mardatillah, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pada hari kiamat nanti kalau Allah SWT memasukkan kita dalam surga, tapi kalau Allah hendak ridha, kita tidak akan menemui ketenangan. Begitu sebaliknya kalau Allah SWT memasukkan kita neraka, tapi kalau Allah ridha, api neraka itu akan dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di kobaran api, jangankan kulit beliau disentuh oleh api, sekujur rambut beliau pun tidak disentuh oleh api. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak disentuh oleh api? Karena Allah ridha kepada beliau. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun sakitnya itu keluar cacing di sekujur tubuh beliau. Buku bahasa Arab saya baca 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam sakit, tidak pernah Nabi Ayub alaihissalam mengeluh. Kenapa Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh? Karena Allah ridha pada beliau. Nah, kadang kita sehari saja sakit sudah mengeluh. Jadi diperbarui niat kita melaksanakan ibadah bukan mengharapkan surga, tapi ibtigha'a mardatillah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sekurang-kurangnya ada dua bentuk ibadah menunjukkan orang itu benar-benar ikhlas. Ibadah pertama di segi berpuasa, baik puasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa sunat yang lainnya. Kenapa puasa? Karena orang lain tidak tahu kita berpuasa atau tidak berpuasa. Orang masih mengira kita melaksanakan puasa, tahu-tahu dalam kamar sudah makan 2 piring umpamanya, kan orang yang tidak tahu. Hanya kita dengan Allah saja yang mengetahui kita melaksanakan ibadah berbentuk puasa. 12 bulan Allah SWT mewajibkan kita puasa cuma 1 bulan, khusus di bulan Ramadan. Bulan puasa saja banyak hal-hal yang kita langgar, apalagi 11 bulan akan datang. Mendidik kita jujur, itu tarbiyah di bulan puasa. Bulan puasa saja banyak umat Islam yang curang, mengurangi takaran, timbangan, meteran, apalagi 11 bulan akan datang. Menjaga lidah dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, itu didikan bulan puasa. Bulan puasa saja banyak umat Islam yang berdusta, bergunjing, mengupar, sumpah palsu, apalagi 11 bulan akan datang. Begitu juga meningkatkan amal ibadah. Dalam sholat saja banyak umat Islam dan istiqamah. Coba lihat 10 atau seminggu terakhir bulan Ramadan sudah mulai mundur ke belakang. Ini bentuk pertama menunjukkan orang itu benar-benar ikhlas di segi berpuasa, baik puasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa sunat yang lainnya. Ibadah kedua menunjukkan orang itu benar-benar ikhlas di segi qiyamul lail atau disebut dengan sholat malam. Sebelum tidur kita ambil wudu, kemudian berdoa, salah satunya kursi, karena hadis Rasulullah mengatakan siapa yang membaca kursi sebelum tidur pasti tidak akan diganggu oleh setan. Kemudian bacalah doa-doa yang lainnya, kemudian niatkan, ya Allah turunkanlah malaikat jam 2, jam 3 hingga salat tahajud. Tapi harus jujur, kalau seandainya sudah bangun jam 2, jam 3 harus dilaksanakan. Nah kadang-kadang sudah bangun jam 3, aduh masih ngantuk. Bangun jam 3 diulang lagi tidur kita, dikhawatirkan nanti subuh bisa terlambat. Jam 10 kita tidur masih bisa qiyamul lail. Tidak pernah saya ketemu dengan orang yang kepingin qiyamul lail, bangunnya jam 2, jam 3, sedangkan tidurnya jam 12 malam. Yang namanya tidur tuh belum lagi puas, dia tidak akan bangun sendiri. Alarm beker itu tidak perlu. Kelebihan orang qiyamul lail Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Keheningan malam laksanakanlah salat tahajud sebagian tambahan ibadah bagimu. Kalau itu yang kamu lakukan, kata Allah SWT, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan meninggikan derajat kita ke tempat yang terpuji. Walaupun kita tidak minta disanjung orang, walaupun kita tidak minta dipuji orang, tapi kalau sering kita melaksanakan qiyamul lail, Allah sendiri akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Cobalah kalau ada orang melecehkan kita, merendahkan, menghinakan, bawa salat tahajud. Inilah dua bentuk ibadah menunjukkan orang itu benar-benar ikhlas di segi qiyamul lail. Pertama tadi di segi berpuasa, baik puasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa sunat yang lainnya. Ibadah kedua menunjukkan orang itu benar-benar ikhlas di segi salat tahajud atau disebut qiyamul lail. Kalau orang tidak pernah melaksanakan dua bentuk ibadah tersebut, dusta mengaku orang yang ikhlas. Jadi ikhlasnya perlu dipertanyakan. Kalau orang tidak pernah melaksanakan dua bentuk ibadah tersebut, ibadah-ibadah lainnya bisa kita lihat secara real, secara nyata, tapi namanya puasa dengan qiyamul lail tidak ada orang yang mengetahui. Hadir sedang jemaah zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang istri Rasulullah Muhammad SAW, Hafsah radhiyallahu anha, pernah dicarikan Nabi karena Hafsah wataknya keras. Dicarikan oleh Rasulullah. Datang Jibril alaihissalam, ya Muhammad, rajih Hafsah fa innaha saumah wa qamah. Ya Muhammad, urjulah kepada Hafsah. Walaupun Hafsah wataknya keras, sukar marah, masih ada kelebihannya, rajin puasa Senin Kamis dan rajin sholat malam. Fa innaha zaujatuka fil jannah, dia juga istrimu dalam surga. Suruh rujuk. Yang menyuruh rujuk Jibril alaihissalam tentu Jibril dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang kelas seperti inilah yang paling ditakuti oleh iblis laknatullah. Orang kelas seperti inilah yang paling ditakuti oleh iblis laknatullah. Sebagaimana pengakuan iblis dalam surat Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 dengan 40. Apa kata iblis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ni makhluk yang sesat. Karena iblis telah dipunis Allah SWT makhluk sesat di permukaan bumi karena tidak mau sujud pada Nabi Adam AS. Jadi sujud sini bukan sujud menyembah, karena penghormatan. Jadi iblis tahu bahwasanya dia makhluk yang sesat. Suatu hari pernah ketemu dengan Rasulullah. Iblis kata Nabi, pada hari kiamat nanti kamu tidak beriman kepada Allah SWT. Apa kata iblis? Tidak. Kenapa? Karena iblis dijadikan dari api. Walaupun iblis dijadikan dari api, tapi kalau Allah SWT menyiksa iblis, itu tempat paling menyakiti bagi iblis. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ni makhluk yang sesat. Wala yuzayyinannahum fil ardi, aku akan menggoda anak Adam itu. Aku akan merayu manusia itu. Tidak sampai situ saja kata iblis, walughiyannahum ajmain, aku akan menjerumuskan anak Adam itu. Aku akan menggelincirkan manusia itu illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas saja. Hanya hamba yang ikhlas sajalah kata iblis, tidak ada kuasa saya untuk menggoda mereka. Jadi kalau kita tidak ikhlas melaksanakan ibadah, betapa sering kita digoda oleh iblis laknatullah. Tanda-tanda orang ikhlas tidak usah banyak-banyak, lihat puasanya, lihat sholat malamnya. Tapi kalau mencari pemimpin yang jujur, amanah, bisa dipercaya, lihat sholat subuhnya. Tidak kelihatan sholat subuhnya, jangan diangkat jadi pemimpin. Justru itu orang yang masuk jin bukan saja orang yang rajin sholat malam, orang yang rajin sholat berjemaah saja bisa masuk jin. Ada teman saya sholat berjemaah rajin ke masjid, membaca Al-Quran fasih, tapi suka menyendiri. Jadi ada semurat teman saya orang Turki, beliau sudah umur 12 tahun hafal Quran, karena katanya di Turki itu ada 6 daerah berbahasa Arab. Jadi ketika kami menghafal Al-Quran, kami tidak akan kesulitan. Jadi beliau bertanya kepada dokter Mesir, mana hadis yang perlu saya hafal? Apa dijawab oleh dokter Mesir? Bukhari Muslim, karena itu paling dekat dengan Al-Quran. Beliau mengatakan kalau orang masuk jin, obatnya yang pertama, dengarkan ke telinganya Al-Quran 4 jam sehari selama sebulan. Yang kedua, ketika makan dengan minum jangan lupa baca bismillah. Yang ketiga, ketika masuk WC jangan lupa baca doa. Yang keempat, obat yang paling ampuh orang masuk jin, suruh beliau sholat tahajud. Jadi ruqyah itu percuma saja kalau banyak bermenung. Ini obat yang paling ampuh orang masuk jin kata beliau. Pertama, dengarkan ke telinganya Al-Quran 4 jam sehari sama sebulan. Baik kita mengaji bergantian atau muratal atau kaset-kaset. Yang kedua, ketika makan dengan minum jangan lupa baca bismillah. Kalau lupa, kita dianjurkan membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah permulaannya dan akhirnya. Betapa banyak orang yang sudah makan berlebihan tapi tidak kenyang-kenyang, itu kayaknya bukan dia lagi makan, itu jinnya. Malah ada teman saya satu berpuasa Senin Kemis, dengan saya nasinya tuh 2 kali lipat, Indomie 4. Jadi kalau Indomie 4 tentu telurnya pun 4. Itu kayak bukan dia lagi makan, tuh jinnya. Walaupun satu suap lagi kita ragu kita baca bismillah atau tidak bismillah, kita disunatkan untuk membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah permulaannya dan akhirnya. Itu dimakan setan, itu dimuntah setan itu kembali. Yang keempat, ketiga kata beliau, ketika masuk WC jangan lupa baca doa. Kenapa? Karena WC itu tempat yang paling kotor, bersarang setan. Yang keempat, orang-orang masuk jin suruh beliau sholat tahajud. Kenapa? Karena iblis paling takut dengan orang yang ikhlas. Dalilnya surah Al-Hijr ayat 39 dengan 40. Terakhir, para ulama mengatakan an-nasum kullu mauta ilal alimina. Manusia seluruhnya mati, manusia seluruh tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimu kullu mauta ilal amilina. Orang berilmu pun dikata mati tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang beramal. Buat apa kita mempunyai ilmu banyak-banyak tapi tidak diiringi dengan amal ibadah?
Wal alimu kullu mauta ilal mukhlisina. Orang beramal pun dikatakan mati tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, orang ikhlas inilah tidak akan mati-mati. Jadi kalau orang berilmu beramal ibarat jasadnya, sedangkan ikhlas adalah rohnya. Jadi kalau orang berilmu beramal tanpa diiringi dengan ikhlas, persis seperti mayat yang berjalan. Pernah kita ketemu dengan mayat berjalan? Sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah ketemu dengan mayat yang berjalan. Tapi seperti itulah ulama memperumpamakan orang berilmu beramal tanpa diiringi dengan ikhlas persis seperti mayat yang berjalan. Justru itu mari kita tajdid, kita perbarui niat kita lebih ikhlas lagi melaksanakan ibadah. Tapi kalau kita tidak ikhlas melaksanakan ibadah, semua amalan itu sia-sia saja. Apa yang kita lakukan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawla wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.